Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang dari kelompok 2. Nama saya Irwan Alamsah dan teman saya Muhammad Aris Setiawan ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Teori Ekonomi Makro, Konsep Pendapatan Nasional dan Perhitungan PDB dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin SE IMECDEF. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke pembahasan konsep pendapatan nasional. Di sini terdapat beberapa konsep yang dapat digunakan untuk mengetahui pendapatan nasional suatu negara. Adapun beberapa konsep pendapatan nasional sebagai berikut. Yang pertama itu produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto adalah suatu jumlah total barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh unit-unit ekonomi di dalam negeri atau domestik dalam suatu periode. Dengan rumus GDP, pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua, produk nasional bruto (GNP) adalah suatu total jumlah produk baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam suatu tahun. Rumus GNP, pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP adalah jumlah total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Penyusutan ini merupakan penggantian barang modal bagi peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI adalah suatu pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi dengan rumus NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI adalah suatu jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang dalam masyarakat, termasuk penghasilan yang didapatkan tanpa harus bekerja. Misalnya PNS yang mendapatkan uang pensiun. Dengan rumus NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI adalah suatu penghasilan yang sudah dikurangi dengan pajak langsung sehingga dapat dibelanjakan atau disimpan dalam bentuk investasi. Dengan rumus DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Selanjutnya, materi produk domestik bruto (PDB) sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian suatu negara. Menkyu 2007 mendefinisikan PDB sebagai nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. Namun, dalam kenyataan masih dapat kekurangan dan perhitungan PDB. Adanya perbedaan dalam teknik mengestimasi dan kesulitan dalam mengumpulkan data membuat hasil perhitungan PDB terkadang menjadi lebih rendah terhadap ukuran ekonomi yang sebenarnya, sehingga evaluasi kondisi ekonomi dan sosial bisa menjadi bias. Salah satu kelemahan dalam proses perhitungan PDB adalah tidak masuknya kegiatan underground ekonomi atau yang dikenal dengan beberapa nama lainnya sepertinya hidden, unreported, informal, grey, shadow, illegal, unofficial, server, uncoded, parallel, gag, class, invisible, irregular, marginal, dan second economies. Ada dua tipe GDP, yaitu pertama GDP dengan harga berlaku atau GDP nominal, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Yang kedua, GDP dengan harga tetap atau GDP real, yaitu nilai barang dan jasa dihasilkan suatu negara dalam barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu, yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lainnya. Oke, di sini ada perhitungan PDB. Ya, ada dua macam pendekatan yang digunakan dalam perhitungan GDP, yaitu yang pertama pendekatan pengeluaran
menjumlahkan seluruh pengeluaran agregat pada seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi selama 1 tahun. Yang kedua, pendekatan pendapatan, menjumlahkan seluruh pendapatan agregat yang diterima selama 1 tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut. Masuk ke kesimpulan. Konsep pendapatan nasional dibagi jadi 6. Yang pertama produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, yang ketiga pendapatan nasional neto, yang keempat pendapatan perseorangan, yang kelima pendapatan yang siap dibelanjakan. Oke, dan selanjutnya kesimpulan dari PDB adalah jumlah atas suatu produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan negara dalam kurun waktu tertentu. Oke, siap. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan buang sampah sembarangan dan belajar cinta yang tulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.